Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membuat kitchen set karena saya tidak memiliki file desainnya, maka saya coret-coret di tembok saja ya. Eh, Karena saya di sini sudah mempersiapkan rak piring, nanti rak piring akan saya letakkan di sini dan di bawahnya ada rak gelas. Masih rak piringnya di sini, nanti di bawahnya rak gelas di sini. Dia ada tambahan untuk ke bawahnya. Nah, rak piring yang sudah saya beli ini ukurannya 70 cm. Jadi saya menyesuaikan untuk sisa ke samping kanan dan ke samping kirinya saja. Seperti ini gambarnya, ini pintu sepasang dan saya akan sekat di tengah ini atas bawah, tapi pintunya ke kanan dan ke kiri. Dan yang tengah ini akan saya buat pintu bukaannya ke atas, dan berikutnya ini satu pasang pintu bukan ke kanan kiri, dan yang terakhir pintu sendirian ini akan membukanya ke kanan ke sana. Nah, supaya kitchen set ini aman dari kepala ya, jangan sampai terbentur kepala, maka ukuran ukuran meja dapur ini kan 60 cm. Jadi saya buat lebar dinding kitchen set ini 30 cm ya. Jadi supaya aman dari benturan kepala. Ini cara alternatif untuk teman-teman yang tidak memiliki desainnya, bisa coret-coret di tembok langsung ya. Baiklah teman-teman, ini rangkanya sudah jadi dan beberapa pintu sudah terpasang dengan yang selnya. Ini yang paling unik, yang bukaan ke atas. Ini kelemahannya seperti ini ya kalau menggunakan besi holo, ketika tertutup akan terbanting, tapi nanti akan kita akali setelah jadi supaya benturannya tidak terdengar keras ketika tertutup. Teman-teman bisa rakit pintunya di sini dan atur jarak antar pintunya agar tidak saling bergesekan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama, satu pasang ini sendiri dan bagian ini yang terbuka. Ini juga nanti satu pasang ini sendirian. Nah, itu yang akan saya pasang engselnya, tinggal satu pintu lagi. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum memasang engsel sendok. Yang pertama adalah holo daun pintunya ukurannya seberapa, dan rangka bodi pada kabinetnya ukurannya berapa. Saya menggunakan holo 2x4 pada daun pintunya, dan untuk bodi rangkanya menggunakan holo 2x2. 2x2. Maaf error ini yang digitalnya, tapi di analog ini 2 cm. Ini engsel sendok yang ukuran 3 mili. Maksudnya ini 3,5 cm. Ini bagus ya, tapi bukan ini yang akan saya gunakan karena ini terlalu besar. Untuk holonya ini nggak cukup ruang, jadi saya menggunakan engsel yang kecil saja.
tapi tetap kuat ya walaupun kecil. Sudah saya lubang. Teman-teman bisa bikin lubangnya kayak ini dulu ya, nanti sebelum ke pintu yang intinya kita bisa coba cek dulu kebutuhan kedalamannya seberapa. Dan tujuannya seperti ini ya. Nah, ini menggunakan yang setengah bungkuk, karena yang masalah sendok ini kan ada yang bungkuk, lurus, dan setengah bungkuk ya. Ini yang lurus. Lurus ini untuk engsel yang pintu bagian samping, jika tujuannya seperti ini, rata pintu dengan yang full setengah barengan, yang berbarengan tadi ya, yang tadi ini menggunakan yang setengah bungkuk. Kita buat simulasi seperti ini dulu ya sebelum pasang pada inti pintunya. Baik, saya akan tunjukkan cara pemasangannya. Kita pasang ya pintunya supaya kita tahu. Kita pasang dulu, maksudnya untuk memberi tanda bagian yang akan kita bor. Kita letakkan dulu posisi daun pintunya di depan kabinet. Pastikan presisi dan tidak bergesekan dengan pintu yang lain. Lalu kita beri garis tanda pada daun pintunya tepat di kupingan yang sudah saya tambahkan, karena besi hollow rangkai ini kan tidak cukup untuk memasang engsel sendok. Jadi saya tambahkan plat besi, ada 2 garis yang saya tandai di sini untuk melubangi daun pintu. Lalu kita bor. Di sini kita akan menggunakan papan bantuan supaya saat pengeboran tidak bergeser-geser. Papan yang sudah dilubangi sesuai dengan bor. Di sini kita menggunakan bor besi, holsaw besi yang HSS yang tebal. Karena kalau yang tipis itu untuk melubangi kayu, ini yang tebalnya. Kita klaim supaya nggak bergeser. Kasih oli dulu ya supaya mata bornya tidak cepat panas. Di sini kita akan melakukan pelubangan yang pertama.